Selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Muhammad Ferli Fernando akan menjelaskan tentang inferensi statistik estimasi interval kepercayaan beserta soal dan jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menuju materinya. Apa itu sih inferensi statistik? Apa itu? Kamu ingin tahu nih, apa itu inferensi statistik? Nah, apa sih, kita analogikan dulu ya. Oke. Kamu tidak bisa mengukur efisiensi semua panel surya di Indonesia, itu terlalu banyak. Nah, itu kan terlalu banyak. Jadi, kamu ambil sampel 36 panel, ukur rata-ratanya, lalu gunakan hasil itu untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Proses menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel itulah yang disebut inferensi statistik. Ada dua cara utama nih. Pertama adalah estimasi, kira-kira berapa sih nilai parameter populasinya. Lalu uji hipotesis, apakah klaim tertentu tentang populasi itu didukung data. Nah, ini adalah satu contoh grafiknya. Oke teman-teman, bisa satu contohnya ya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, kita lanjut nih ke estimasi interval kepercayaan. Itu apa sih estimasi interval kepercayaan? Nah, analoginya kayak gini nih. Kamu mengukur rata-rata efisiensi dari 36 sampel dan hasilnya 58,4%, tapi kamu sadar bahwa nilai ini pasti tidak persis sama dengan populasi sesungguhnya. Maka daripada mengatakan rata-rata populasi sama dengan 58,4%, kamu berkata, saya 95% yakin rata-rata populasi berada di antara 57,2 dan 59,6%. Tentang itulah yang disebut interval kepercayaan, confidence interval. Nah, ini adalah salah satu contoh dari grafiknya. Oke, kita ke penjelasan formalnya ya. Interval kepercayaan 1 dikurangi alfa dikali 100% untuk rata-rata populasi. Gunakan uji Z jika nilai standar deviasi populasi diketahui atau N lebih besar sama dengan dari 30. X topi dikurangi Z alfa dibagi 2 simpangan baku dibagi N akar kuadrat N lebih kecil sama dengan dari rata-rata lebih kecil dari X topi ditambah Z alfa dibagi 2 simpangan baku dibagi N diakarkan. Lalu gunakan uji T jika standar deviasi populasi tidak diketahui dan N kurang dari 30. Nah, X itu rumusnya gini, X topi dikurangi T alfa dibagi 2, N dikurangi 1, lalu S dibagi N yang diakarkan kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan X topi ditambah T alfa dibagi 2 lalu dikomakan dengan N kurangi 1 lalu S dibagi N yang diakar kuadratkan. Nah, margin errornya seperti ini. E sama dengan Z alfa dibagi 2 simpangan baku dibagi N yang diakarkan. Lalu untuk ukuran sampel minimumnya N sama dengan Z alfa dibagi 2 dikali simpangan baku dibagi E lalu dipangkatkan 2 semuanya. Nah, untuk tingkat kepercayaan 90% alfanya adalah 0,10, Z alfa dibagi 2 adalah 1,645. Kalau untuk 95 adalah 0,05, yang ini ada 1,960, untuk 99% 0,01, ininya 2576. Oke, kita langsung ke soalnya.
Efisiensi konversi energi diukur dari N sama dengan 36 sampel sel bahan bakar. Diperoleh rata-rata sampel X sama dengan 58,4% dengan simpangan baku populasi sama dengan 3,6%. Soalnya adalah konstruksi interval kepercayaan 95% untuk efisiensi rata-rata populasi. B. Konstruksi interval kepercayaan 99% untuk efisiensi rata-rata populasi. C. Berapa ukuran sampel minimum agar margin of error lebih besar dari sama dengan 1% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, diketahui nih guys, N sama dengan 36, lalu X sama dengan 58,4%, lalu simpangan bakunya sama dengan 3,6%. Oke, ini adalah rumusnya aku udah aku kerjain dulu biar kalian lebih gampang. Lalu kalian bisa pilih nih, ini yang X, ini yang Z atau yang T. Ya, X tapi nya dikurangi apa nih, Z atau T, kalian bisa tentuin ya dari sini. Lalu rumus ini juga margin of error sama rumus sampel minimal. Oke. Lalu untuk interval kepercayaan 90%, Z 0,025 sama dengan 1,960. Artinya tinggal kita kalikan saja. E sama dengan 1,960 kali 0,6 sama dengan 1,176%. Artinya apa teman-teman? Ayo pause dulu. Oke, udah di pause. Set. Nah, artinya 58,4 dikurangi 1,176, lalu kurang dari rata-rata kurang dari 58,4 tambah 1,176. Ayo coba kerjain. Bisa di pause kalau merasa kecepatan. Oke, kita lanjut. Hasilnya adalah 57,224%, kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari 59,576%. Kita 95% yakin efisiensi rata-rata populasi berada dalam rentang ini. Interval kepercayaan 99%. Nah, hitung guys, kayak yang tadi aku bakal ngasih kalian kesempatan. Oke, bisa di pause terlebih dahulu kalau mungkin kecepatan. Oke, udah selesai ngepost-nya. Oke, kita lanjut. E sama dengan 2,576 dikali 0,6 sama dengan 1,546%. Langsung kita jumlahkan ke persamaan ini. Oh, maksudnya kurang dan jumlahkan pada persamaan ini, teman-teman. Maaf, ada kesalahan tadi. Hasilnya adalah 56,854%, kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan 59,946%. Maka pada interval 99% lebih lebar dari 96%, semakin yakin semakin lebar rentangnya. Ukuran sampel minimum. Nah, ayo, apa sampel minimumnya tadi? Di sini ada rumusnya kan? Nah, oke. Pause dulu buat ngerjainnya. Udah selesai ngepostnya teman-teman? Ayo, kalau udah ayo kita lanjutkan pembahasan soalnya. Set. N sama dengan, nah kan, 1,960 dikali 3,6 dibagi 1 lalu dipangkatkan 2, hasilnya adalah 7,056 pangkat 2 sama dengan 49,79. Artinya nilai sampel minimum sama dengan 50 sampel. Gampang banget kan teman-teman, ternyata gampang itu ternyata ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke ringkasan hasil teman-teman. Apa sih hasil dari perhitungan kita tadi? Nah, kesimpulan hasil pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata efisiensi populasinya sesungguhnya
diprediksi berada di rentang 57,22% sampai 59,58%. Pada tingkat kepercayaan 99%, rentangnya meluas menjadi 56,85 sampai 59,95. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kepastian yang kita inginkan, maka rentang maaf teman-teman. Oke, kita lanjutin tadi ya. Maka rentang tebakan harus dibuat lebih lebar agar tidak meleset. Lalu untuk kesimpulan perencanaannya alias ukuran sampel, menggunakan 36 sampel hanya memberikan batas kesalahan sekitar 1,18%. Jika manajemen ingin hasil yang lebih presisi dengan error maksimal 1%, maka ukuran sampel wajib ditambah dari 36 menjadi 50 sampel. Oke, ini ada kesimpulan akhir dan ini adalah kurva yang berasal dari perhitungan kita tadi. Kurva distribusi normal dan interval kepercayaan. Di sini adalah 57%, ini adalah 60%. Oke, kita lanjut aja. Oke, kesimpulan akhirnya adalah melalui inferensi statistik ini kita perlu memeriksa seluruh sel bahan bakar yang ada di pabrik atau negara. Cukup dengan sampel yang terukur. Kita bisa memprediksi informasi populasi secara ilmiah lengkap dengan batas toleransi kesalahannya. Kita udah ada di ujung video. Aku udah kasih tahu cara penyelesaiannya. Sekarang giliran kalian nih. Apakah ada yang punya pendekatan atau cara yang berbeda? Setuju atau mau menyanggah hasil yang aku dapatkan? Ada pertanyaan tentang langkah-langkah di atas? Maka tuliskan pendapat atau sanggahan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab komentar kalian satu persatu. Oke. Kita sudah ada di ujung video. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan kata atau hal-hal yang lainnya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu saja dari saya untuk video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.